orang yang terdidik sebagai seorang Kristen, apalagi seorang pastor, pendeta ya. Apakah nubuatan Yakub ini tergenapi atau tidak? Bahwa keturunannya berlaku seperti serigala. Silakan, Mak. Ya, bagaimana Bang? Agak ngelag tadi. Mungkin signal saya. Kejadian 49, Yakub memanggil seluruh anaknya, 12 anaknya. Lalu Yakub menubuatkan perilaku mereka satu-satu. Tiba pada kejadian 49, data 27. Yakub meramalkan atau menubuatkan Benyamin, keturunannya seperti serigala. Pagi merampas hasil jarahan, sore membagi-bagikan hasil jarahannya. Pertanyaan saya... Minta maaf, saya tangga dulu Bang. Katanya sesuai dengan tema. Terus kenapa mengarah ke Yakub? Karena keturunannya nantilah yang akan menjadi rasul palsu. Seperti serigala dia nyamar domba, padahal dia serigala. Maksudnya bahas aja ini. Iya. Kan Yesus mengatakan di dalam Matius 7, atau jangan-jangan Pak Pendeta nggak tahu. Matius 7 nomor 15, ada serigala yang nyamar domba. Matius 7 nomor berapa? 15. Oh, saya bacakan ya. Boleh. Saya bacakan di sini ya Bang Suma. Boleh. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya. Dah. Serigala ini identik dengan keturunan Benyamin. Betul? Serigala identik dengan keturunan Benyamin. Mana datanya Bang? Tadi makanya saya baca kejadian 49 nomor 27. Oh, maksudnya Abang Suma dari kejadian 29 tadi itu bagian nubuatan untuk menggenapi bahwa keturunan dari Benyamin lah yang adalah serigala yang buas. Begitu. Sah. Ya. Betul. Oh ya, silakan lanjut. Iya. Jadi data itu jelas akurat. Kejadian 49 nomor 27. Ketika Yakub memanggil Benyamin bahwa keturunan lakumu nanti seperti serigala. Pagi merampas hasil jarahannya, kemudian sorenya dibagi-bagikan. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Orang non-Yahudi melalui surat Paulus maka tahu bahwa Paulus ini adalah diutus untuk non-Yahudi. Galatia 1:15, Galatia 2:8. Ini signal Paulus... siapa yang ngelik saya ya, atau Bang Suma ya? Saya. Seperti itu. Jadi ya harus tergenapi. Makanya Yesus senantiasa selalu mengatakan waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Nyamar domba itu maksudnya nyamar menjadi keturunan Yakub. Atau domba ini maksudnya adalah murid yang digembalakan Yesus. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu menyamar seperti domba, menyamar seperti muridku, tapi sebenarnya dia adalah serigala yang buas. Nubuatan itu digenapi oleh Paulus, Bang. Pak Pendeta, silakan. Oh, maksud Bang Suma, ini suara saya jelas enggak Bang Suma? Enggak ngelik? Jelas. Enggak. Jelas. Oh ya, oke. Jadi kesimpulan dari Bang Suma bahwa Paulus lah yang mengenapi nabi palsu itu, begitu. Yes. Karena ada ayat-ayat pendukung bahwa dia berasal dari Benyamin dan juga dia berasal dari
dia menggenapi nubuatan dari kejadian tadi ya, dari keturunan Iya. Yakub. Sekarang Betul. begini Bang, kalau memang Paulus di dalam pandangan Abang Suma ya memberikan representasi secara sistematik tentang Rasul Paulus bahwa dia adalah nabi palsu, sekarang saya meminta satu ayat saja di mana Paulus pernah menyatakan diri sebagai nabi. Silakan. Satu ayat Alkitab saja. Baik. Dia eksplisit dia adalah nabi, satu ayat saja. Oke. Kalau Abang berikan saya pengakuan Paulus secara eksplisit bahwa dia mengaku dia adalah nabi, hari ini saya syahadat. Satu saja. Semua Pengakuan surat Paulus ya, dia adalah nabi. Kalau rasul banyak. semua surat Paulus itu cerminan pengakuannya kalau dia itu adalah nabi. Enggak, satu ayat. Pengakuan secara eksplisit, verbal, bahwa saya adalah nabi. Kalau rasul banyak, tapi Ya. saya adalah nabi. Pengakuan dari Rasul Paulus. Silakan. Kalau dia sudah mengatakan dirinya rasul, Pak Pendeta, berarti dia sama dengan nabi. Enggak, beda. Sekarang Kok beda? kita tidak bicara definisi tentang rasul dan nabi. Kok beda? Saya Anda seorang- mau minta ya, seorang begini. pendeta Kalau muda. definisi saya bisa bukan maksudnya begini, secara eksplisit saya minta beban pembuktian pernyataan Paulus atau Rasul Paulus itu atau Paulus saya adalah nabi. Mana ayatnya di dalam Alkitab? Coba. Coba kasih. Jangankan dia mengaku nabi, Bang. Dia mengaku Kristus juga ada. Jadi itu bukan silakan. Nabi dulu baru dia mengaku Kristus. Silakan. saudara. Dia mengaku nabi dulu baru Kristus. Sabar, tenangkan diri Anda. Di dalam KPR 13 nomor 1 ya. Nomor 1. Di situ Oke. asistennya Pernyataan sendiri Paulus, yang ya? asistennya Lukas. Hei, Kok merujuk ke asisten ini? lalu Pernyataan Paulus saya minta. Pernyataan Paulus bukan merujuk kepada asisten. Mana? Secara Oke. verbal. Oke, Bahwa baik. saya adalah nabi. baik. Silakan. Oke. Menurut Anda, apakah Daud itu nabi? Menurut Anda dulu. Jangan bikin red herring atau peralihan isu. Coba jawab Saya dulu. apakah Jangan seorang peralihan nabi? isu. Jangan dulu bikin peralihan isu. Apakah seorang nabi harus ngaku Kita nabi? Ini diskusi. Iya, makanya Kita ini diskusi. tenang, Jangan bikin isu. tenangkan diri Anda. Oh, kalau berdiskusi udah kalah argumen begini ya maksudnya. Apakah seorang nabi kudu harus ngaku nabi, Pak? Silakan Anda kasih pembuktian. Saya tidak minta Dalam referring, Lukas, ya. Silakan. Lukas 13 nomor 1, di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, di antaranya adalah Saulus. Oke Mana ya. ayatnya? Coba buka mana pernyataan Rasul Paulus berkata KP bahwa KPR aku adalah nabi. Coba mana KPR ayatnya? 13 nomor 1. Sebagaimana Pernyataan Daud Paulus sendiri. Pernyataan Paulus sendiri. sebagaimana Daud diimani sebagai nabi oleh Bani Israel, Daud sendiri tidak pernah mengaku sebagai nabi. Paham ya? Jadi nabi Pernyataan itu, Paulus sendiri. nabi palsu itu bisa dilihat bagaimana karakter orang tersebut. Sama dengan dia mengaku nabi. Sama seperti uang palsu, dia tidak pernah mengatakan dirinya sebagai uang palsu. Sama seperti polisi, dia tidak pernah mengatakan dirinya sebagai polisi palsu. Saya tidak minta pernyataan Oleh karena bahwa itu, Bung, aku nabi palsu. Bukan Bung. itu. Maksudnya aku adalah nabi. Bung, Ya pasti semua tidak pernah akan mengaku bahwa dia palsu, Bang. Oke, baik. Begitu. Baik. Saya belum menangkap alur pikiran saudara. Nabi itu apa? Bisa didefinisikan dulu. Nah, Anda kan merujuk kepada definisi sekarang kan? Iya, sekarang definisi dari nabi nabi. adalah Sekarang saya hanya minta pernyataan bahwa Paulus itu adalah nabi palsu lewat pernyataan verbal. Silakan. sekarang
Coba Jangan, definisi nabi adalah. jangan dulu bikin pengalian isu. Nabi Jangan dulu adalah. bikin pengalian isu. Nabi adalah. Itu dulu. Itu dulu. Itu dulu Bang. Anda seorang pendeta pastor, Bang. Pendeta muda lagi. Nabi Ya, makanya saya bertanggung jawab. Nabi adalah orang yang menerima firman. Betul? Betul? Iya dong. 13 buku Paulus itu firman Tuhan atau bukan? Jawab. Silakan Anda bernarasi. kena di ginjal. Kena di ginjal kan? Oh, kena kali. Anda bikin pengalian isu. Saya atau tidak jantung, bertanya tentang definisi. Atau jantung pindah Kalau ke kanan Anda ini. bertanya tentang definisi, saya bilang penerima firman itu. Aduh, parah. Ini tidak bisa diskusi dia ini. Saya Dia udah kena mental dia saya ini. bertanya Dia kepada udah kena saudara. mental. Dia Saya udah bertanya kena kepada mental saudara. dia. Saya bertanya nih. Mana Apa nabi sekarang itu? saya tanya Nabi balik, adalah. Anda. Nabi adalah. Saya tanya balik, saya tidak bertanya Nabi tentang adalah. definisi, bro. Nabi adalah. Saya tidak bertanya tentang Nabi definisi. Saya adalah- minta Nabi adalah- pernyataan Paulus kalau Nabi Anda klaim dia adalah- sebagai nabi Nabi palsu. adalah- Nabi Mana adalah- pernyataan Paulus? Nabi Bahwa saya adalah adalah- nabi. Di mute dulu. Dengarkan saya. Dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya. Pendeta, dengarkan saya. Seorang polisi gadungan tidak perlu mengaku sebagai polisi kan? Tapi kita lihat bahwa dia menggunakan seragam polisi. Lengkap seragam polisinya. Begitu kita deteksi, ternyata dia bukan polisi asli. Dia tidak punya KTA, dia tidak punya nomor NRP dan seterusnya. Berarti mereka, meskipun dia tidak mengaku sebagai polisi, tetapi karena tidak terbukti seragamnya itu benar-benar tervalidasi dengan ijazah dia, maka dia disebut polisi gadungan atau polisi palsu. Paulus tidak pernah mengaku nabi, tapi karakternya sebagai pemimpin umat, sebagai orang yang mengajarkan 13 kitab, membentuk kemudian sebuah keyakinan, kepercayaan, aliran di dalam kehidupannya, maka sejatinya dia adalah nabi. Kalau dia bukan nabi, dengarkan saya, kalau dia bukan nabi, Pak Pendeta, dari mana 13 kitabnya dia dapatkan? Jawab. Dari mana 13 kitab itu? Oke, saya Kalau dia jawab bukan sekarang nabi. ya. Saya jawab sekarang. Silakan. Saya jawab, Anda diam. Sekarang saya sudah mendengar dari mulut Anda, Paulus tidak pernah mengaku dirinya nabi ya. Itu yang Anda sampaikan. Silakan. Saya hanya minta pernyataan verbal. Ketika Anda tahu tema, saya kejar tema Anda. Sekarang saya mau tanya, sebelum kita lanjut kepada definisi, mana pernyataan bahwa Paulus mengaku dirinya nabi? Anda tidak mengaku. Anda sudah mengaku tadi, tidak ada. Sudah selesai kan? Udah selesai. Udah selesai. Sudah selesai. Sekarang untuk membuktikan bahwa dia adalah nabi palsu, tolong tunjukkan dari mana dia mendapatkan 13 kitabnya itu. Jawab. Ayo dong. Dia semangat. mendapatkan karena ada validasi dari Yesus Kristus. Ada validasi, ada hikmat dari Roh Kudus. Saya ulang lagi. Dari mana 13 kitab yang Paulus tulis? Dari mana ini? Ini adalah pewahyuan dari ilham Roh Kudus. Ilham Roh Kudus. Ilhamnya dari Tuhan atau bukan? Ilham dari Roh Kudus ya. Tuhan atau bukan? Tunggu, saya mau kejar Anda, jangan pengalian isu. Mari kita bahas. Ngapain kalau Anda mengaku? Allahu Akbar. Ngapain kalau Anda mengaku begini? Anda mengaku bahwa dia nabi palsu. Allahu Akbar. Saya bertanya. Anda tidak mengaku dia adalah nabi. 13 kitab yang dia tuliskan itu terima dari mana? Itu dulu. Jangan pengalian isu. Kita bahas satu-satu dulu. Saya tidak pengalihan isu. Jangan pengalihan isu. Anda mencoba lari dari isu. Bila mana apa yang dituliskan oleh Paulus itu, Anda sudah mengakui itu dari ilham. Anda sudah mengakui itu adalah ilham. Berarti dengan kata lain, Anda sudah. Anda turunkan host. Dia sudah KO host. Untuk apa lagi dia di sini? Untuk apa? Turunkan. Tidak ada guna dia di sini. Dia sudah dipermalukan gitu ya. Teman-teman sekalian, saya kasih analogi sederhana. Ada seorang menggunakan seragam polisi.
Dia tidak pernah mengaku, aku adalah polisi. Tapi dengan kita melihat seragamnya, hanya orang gila yang tidak mengatakan apa yang engkau lihat dari orang ini. Pasti kita akan mengatakan dia adalah seorang polisi. Betul nggak? Betul nggak? Betul dong, betul. Meskipun orang tersebut tidak mengaku polisi. Iya toh? Jelas itu. Nah sekarang kita lihat Paulus. Pertama, dia mengaku sebagai orang yang menerima wahyu, menerima ilham. Orang yang menerima ilham, ya nabi dong. Nabi. Apatah lagi dia sudah menggelari dirinya sebagai rasul. Rasul itu adalah gelar seorang nabi. Rasul itu adalah nabi yang naik level, naik tingkat. Nabi adalah yang menerima ilham. Rasul adalah nabi yang mengajarkan ilham itu kepada orang lain di luar dirinya. Paulus menggenapi itu. Itu menggenapi. Karena dia nabi, dia rasul dan memiliki kitab suci. Berarti dia adalah nabi. Kalau ternyata dia bukan nabi, berarti 13 kitabnya itu adalah karangan, bukan wahyu dari Tuhan. Tapi kalau dia nabi, kalau itu adalah firman Tuhan, dia sudah akui kan ilham dari Roh Kudus kan? Berarti dari Tuhan. Karena Roh Kudus adalah Tuhan menurut dia. Berarti dia nabi. Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana 13 kitabnya ini? 13 kitabnya ini dongeng rupanya. Karangan rupanya 13 itu. Ya bukan dong. Dan dia sudah menjawab itu adalah ilham. Ya sudah, berarti dia adalah nabi. Tapi karena disembunyikan identitasnya, maka mereka tidak mau mengakui kalau Paulus itu nabi. Tapi banyak kok orang-orang Kristen, saya berdebat dengan dia, mereka mengakui Paulus itu nabi. Banyak. Sayang sekali ya teman-teman, seorang pendeta muda dididik untuk menjadi seorang yang membodohi diri sendiri. Ini yang disebut zalim. Membodohi diri sendiri demi untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Maaf, itu bukan karakter kita sebagai seorang muslim. Halo, silakan buka kameranya. Tema, siapakah Nabi Rasul palsu? Saya tarik Jadi dari... kau semakan Rasul dengan Nabi ya. Kau Silakan. semakan Rasul dengan Nabi ya. Nabi adalah... Ya. Nabi adalah... Nabi Nabi. adalah. Kalau Nabi itu adalah yang membuat nubuatannya itu kepada manusia. Enggak ada definisi. Enggak ada definisi begitu. Enggak ada. Itu kalau Nabi di dalam Alkitab yang menyampaikan apa yang dikehendaki Tuhan kepada manusia. Nabi membuat adalah nubuat itu Nabi. Nabi Kalau adalah Rasul beda. Nabi Rasul adalah itu yang Nabi adalah udah dijelaskan. Itu adalah Nabi. utusan Tuhan untuk bernubuat kepada manusia. Utusan Tuhan. Contoh siapa? Siapa Nabi yang Anda kenal? Musa. Siapa? Musa. Musa. Apakah Taurat itu kitab nubuat? Itu pesan Tuhan kepadanya. Jadi 13 tentang kepada orang Israel. 13 buku Paulus ini pesan Tuhan atau bukan? Itu adalah surat-surat pengajarannya kepada Pesan kota-kota di Tuhan atau Galatia, bukan? Efesus. Pesan Tuhan atau bukan? Sedang kau ngajar ini pesan Tuhan bukan? Pesan Tuhan atau bukan? 13 kitab Itu Paulus itu pengajaran. pesan Tuhan atau bukan? Itu pengajaran setelah dia Pesan diilhami Tuhan, oleh. pesan Tuhan atau bukan? Seperti sekarang kau ini pesan Tuhan bukan? Pesan Tuhan 13 kitab Paulus atau bukan? Bodohnya kau lagi. Mulai ketakutan dia. Taurat Itu pesan bukan Tuhan. Itu pengajaran. Taurat pengajaran atau bukan? Pengajaran. Kalau Taurat itu Pengajaran. langsung dari Tuhan. Langsung dari Tuhan itu. Kalau Paulus ini bukan langsung dari Tuhan.
Bukan, tidak. Berarti itu apa namanya? Palsu atau bukan? Rasul. Rasul. Palsu atau bukan? Rasul dia, rasul. Palsu atau bukan ajarannya? Kalau bukan dari Tuhan. Iya, asli. Karena Asli itu dari diilhami oleh asli Tuhan. dari Tuhan, asli dari Tuhan atau bukan? Iya, asli. Asli. Berarti Ilham dari bedanya Tuhan. dengan Taurat. Bedanya dengan Taurat apa? Firman Tuhan itu langsung kepada Musa. Nah, kalau Kalau Paulus, Paulus tidak bicara dengan Tuhan langsung, lalu tapi Roh Kudus. Nah, Roh Kudus. Roh Kudus bukan Tuhan. Iya, tapi dalam hatinya seperti sekarang manusia Kristen kalau bicara dalam Roh Kudus tidak dipastikan begitu langsung. Iya. Jadi Torah adalah Nah, firman iya. Tuhan. 13 kitabnya Paulus bukan firman Tuhan. Kalau nabi-nabi itu langsung ketemu Saya dengan ulang, Tuhan bicara dengan saya Tuhan. ulang. Taurat itu firman Tuhan. Surah-surah Paulus firman Tuhan bukan? Iya, firman Tuhan. Sudah selesai. Pengajarannya. Sudah selesai. Pengajaran. Berarti Selesai berarti Selesai Paulus apa? juga berarti Paulus nabi. Bukan nabi, bukan. Lalu dari tidak nabi dia. Loh. Gimana ceritanya bukan Karena nabi? dia tidak bicara langsung dengan Lalu Tuhan, itu dia bedanya. dari mana? Lalu dari mana dia dapatkan Dia buku-buku itu? Dari diilhami mana? oleh Roh Kudus. Lah, Makanya Roh dia Kudus ini sampaikan Tuhan atau bukan? pengajaran Roh yang Kudus baik. ini Roh Kudus ini Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Ya, Tapi dalam bicara hati langsung bicara nggak? dia, dalam hati. Dalam hati. Roh Kudus bicara langsung kepada Paulus. Tuhan bicara langsung kepada Musa. Kenapa dia bukan nabi? Sedangkan Tuhan bicara langsung juga dengan Paulus. Kenapa dia bukan nabi? Kenapa kau paksakan dia jadi nabi? Kenapa kau Kenapa paksakan Anda dia jadi menolaknya? nabi? Kenapa dia menolaknya? Anda yang memberikan definisi. Bukan Tuhan dia nabi. bicara langsung kepada Karena bukan utusannya. dia nabi. Roh Kudus adalah Saya Tuhan lebih bicara tahu langsung karena kepada itu adalah Paulus. kitab saya. Roh Itu Kudus adalah bicara saya langsung lebih tahu nggak? karena kitab saya. Roh Kudus bicara langsung nggak Karena- kepada Paulus? Dalam hati. Ya, bicara langsung nggak Dalam ke hati. dalam hatinya? Bicara langsung nggak ke dalam hatinya? Itulah yang pengajaran. Itulah Iya. Roh Kudus yang membuat dia itu mengajar. Ada parah. Jangan Iya, dipaksakan ketawa, jadi- jangan dipaksakan. Udah cocok Anda ketawa. Jadi Jadi jangan- setelah iya. Anda setelah memahami bahwa ternyata Paulus itu adalah nabi, sekarang tinggal kita buktikan. Bukan nabi. Loh, Bukan kalau nabi. dia bukan Kau- nabi berarti Kau yang kitabnya bukan mengangkat dia firman nabi. Tuhan. Kau yang mengangkat dia nabi. Kalau Kau yang dia mengangkat bukan dia nabi, kalau dia bukan nabi berarti bukan firman Tuhan yang dicatatnya. Saya tanya dulu kau. Yang bicara di hatimu sekarang itu Roh Kudus bukan? Saya Waktu sendiri. mengajar sekarang di Saya sendiri. nah, Saya sendiri bukan Roh waktu Kudus. Udah, waktu kau jawab aja, kau jawab dulu. Enggak, waktu Muhammadmu itu waktu Kenapa lari ke apa, sono? Kenapa lari ke Nabi Iya, Muhammad? kita bandingkan, Nggak ada. Sekarang yang Kita terbukti mengarang kita adalah Paulus. Kitabnya itu Anda katakan ilham toh dari Tuhan kan? Sudah kau baca kitab Paulus itu sudah? Udah. Dia mengaku sebagai rasulnya Yesus. Nah, itu adalah surat-suratnya kepada kota-kota yang ada di sekitar Nah, itu. sekarang surat-suratnya itu firman Iya. Tuhan atau bukan? Iya. Firman Tuhan karena menuju yang baik. Nah, firman Dia Tuhan. diilhami Roh Kudus. Yang menerima firman Tuhan nabi atau bukan? Tidak semua. Coba. Pendeta juga. Contoh. Pendeta juga menerima Roh Kudus. Pendeta juga menerima Saya Roh tidak Kudus. tanya, tapi saya mereka tidak tanya Roh Kudus, yang saya tanya firman Saya Tuhan. jelaskan sama kau. Saya jelaskan sama Yang kau. saya tanya firman Tuhan, buku-buku Paulus ini, firman Tuhan kan? Iya. Yang menerima firman Tuhan disebut apa? Tidak semua nabi. Ada hamba Tuhan. Ada Ah, mulai ngaco. Coba kalau nabi dulu apa? Mulai ngaco. Kalau nabi sama kami adalah utusan Tuhan yang bernubuat, itu nabi. Punya Nah, mujizat. Itu Paulus itu bukan utusan Tuhan. Tapi dia tidak punya mujizat dia. Ah, Tidak. Iya, udah pernah mujizat. Yang pernah dipatok ular berbisa siapa? Bukan Paulus. Belum saya bacain. Paulus itu manusia yang paling banyak mujizatnya. Makanya ketika dia datang ke Antioquia,
datang ke Roma, dia dianggap Tuhan. Dia dianggap dewa, dewa Hermes. Kenapa? Karena dia sangat-sangat banyak mujizat Paulus itu. Makanya dia itu disebut nabi karena dia itu adalah orang yang bermujizat lalu menuliskan Dia tidak 13 bicara kitab. langsung dengan Tuhan. Dia tidak bicara langsung dengan Tuhan. Jadi Kalau suara Nabi siapa yang bicara didengarkan? langsung dengan Tuhan. Suara siapa yang didengarkan? Iya, suara Roh Kudus dalam hatinya. Yang mengatakan Yang akulah diilhami. Kristus yang kau aniaya itu Kalau siapa? Nabi itu bukan diilhami, kalau Nabi itu bukan ilham, tapi adalah firman langsung yang dipesan Tuhan langsung. Bagaimana ceritanya orang Iya. ini bicara? Sekarang ketika Anda mengatakan Nabi yang berbicara langsung dengan Tuhan, Yesus Tuhan bukan menurut saudara? Tuhan. Bicara langsung nggak kepada Paulus? Tidak. Oh, berarti yang mengaku Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu bukan Yesus. Bukan pesan itu, tapi hanya menampakkan diri bahwa dia itulah yang terkejar. Masalah generasi. Kalau- Saya ulang. Kalau firman Tuhan Yang mengaku itu Yesus kepada bicara Yesus langsung itu siapa? dengan Tuhan. Dengar dulu, kau banyak cerita. Kalau dia menampakkan diri kepada Paulus itu bukan firman yang dia sampaikan, bukan lalu- firman, lalu tapi apa? dia menampakkan diri agar Paulus jangan lagi mengejar-ngejar orang pengikut Kristus, karena yang dikejarnya itu adalah dia sendiri, bukan firman. Coba Anda berbicara, coba Anda baca Galatia 1 nomor 11 12. Injil yang diterima Paulus itu dari mana? Apa Injil dulu kalau menurutmu? Mulai ngaco. Nah, Paulus Injil itu mengaku yang menerima diterimanya Injil. itu. Hancur Injil Kristen, tidak? hancur. Hancur Kristen, Kalau hancur Injil- Kristen, hancur. Injil itu adalah kabar Hancur. sukacita, kabar tentang Kristus. Hancur Itulah Injil. Kristen. Jadi dia terima itu. Akan kenapa turun? Hancur. Paulus menerima firman tapi bukan nabi. Ada apa ini? Paulus Beda bukan dengan nabi. Nabi dengan Bukan. rasul beda. Kalau nabi itu langsung firman dari Tuhan langsung. Oh, Bicara jadi langsung Paulus Tuhan kepadanya. jadi Paulus tidak menerima langsung dari Tuhan. Tidak. Lalu Tidak dari langsung. mana? Lalu dari mana? Dari ilhamnya. Ilham Roh Kudus yang bekerja dalam hatinya. Makanya surat-surat- Jadi Roh Kudus itu bukan Tuhan. Makanya kitab-kitabnya itu berisi pengajaran semua. Hancur ini Kristen, hancur. Jadi Roh Kudus itu bukan Tuhan. Apa yang hancur? Roh Kudus bukan Tuhan. Iya Tuhan. Ya, bicara Iya, langsung Tuhan. nggak? Bicara langsung nggak dengan Paulus? Karena Roh Kudus itu, karena karena Roh Roh Kudus itu bekerja di hati masing-masing, termasuk di hati pendeta. Menderita, Di hati menderita. para pembuat, penyampai kabar baik. Itu termasuk Roh Kudus yang bekerja di hatinya. Menderita teman-teman. Roh Kudus Tuhan bicara langsung kepada Paulus, tetapi Paulus bukan nabi. Roh Kudus itu beda dengan dalam Memang licik bicara mereka ini dengan memang. Tuhan waktu di Licik, perjanjian lama licik. dengan nabi-nabi Licik. beda. Licik memang, teman-teman. Licik memang. Firman Tuhan jadi yang kamu datang memaksakan kepada kehendak. seseorang. Enggak dong. Nabi itu apa? Nabi itu apa dulu? Nabi adalah orang yang menerima wahyu, orang yang menerima ilham, orang yang menerima penglihatan, orang yang menerima mimpi dari Tuhan. Itulah yang disebut Nabi. Paulus 13 kitabnya, masa Anda katakan itu bukan dari Tuhan? Oh, dari Tuhan bang semua. Nabi dong. Bukan nabi bang. Tapi apa? Dia adalah rasul. Lah, nabi. Rasul nabi sama doang. Kalau dia rasul sudah pasti nabi. Nabi belum tentu rasul. Inilah oten. Inilah oten teman-teman. Meradang mereka. Kenapa bisa demikian? Karena sudah terjerat oleh serigala buas. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal dia adalah serigala buas. Makanya Yesus meminta muridnya hati-hati dengan jerat orang Farisi. Masa rasul bukan nabi? Ini karena jerat Farisi hancur sudah. Oke, Assalamualaikum adik-adik sekalian. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jemaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ini Kanda. ada saudara kita mau syahadat dulu nih, dia dahulukan. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Silakan Bunda Nora. Dibesarkan ya. Iya,
Iya. Kasih besar Mekki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini yang Waalaikumsalam kemarin warahmatullahi. saya bilang ada yang mau syahadat. Beliau Iya. dari Flores ya Bang ya? Pak Yance ya? Pak namanya Pak Yance, KTP, terus foto dengan WA-nya sudah saya kasih sama Bang Handi. Alhamdulillah. Aturannya kemarin ya Bang ya, cuman beliau Iya. ada job yang tidak bisa diapa, dan tadi dia minta, Bu, boleh saya syahadat nanti sore jam 5? Saya bilang, emang ada kegiatan hari ini? Tidak ada. Lagi free ya? Iya. Sekarang aja saya bilang. Tidak usah lagi ditunggu. Nanti ada aja Alhamdulillah. halangan. Ya kan? Ada aja halangan. Nanti tiba-tiba ada job, tidak jadi Pak Yance. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, silakan Iya, dulu iya. Bang Juma mau bertanya kenapa mau masuk Islam. Iya, mungkin saya perlu tahu ada hal apa saudara saya ini ingin meluk Islam? Bukankah Saya agama mau sebelumnya masuk itu Islam karena Iya. di Islam itu mudah dan tepat, nggak ada bohong-bohongan, Bang. oh subhanallah. Katolik ya, Protestan ya abang? Saya dari Protestan, Bang. Protestan. Jadi sudah belajar tentang Islam, sudah tahu tentang Islam, sudah paham tentang Islam. Dan apa betul ketika saudara menelaah atau mendengarkan atau menyimak atau nonton ceramah-ceramah ustadz itu masuk akal? Iya, masuk akal, Bang. Kalau pendeta yang berbicara, Kalau pendeta ya paling saya banyakkan lagi bicara, kita ngomong-ngomongin di belakang aja. oh, menurut saudara saya masuk akal enggak apa yang diceritakannya tentang Tuhan? Kita minum darah Tuhan, makan daging Tuhan. Kalau saya sih dari kecil ya di situ, tapi kayak nggak masuk akal aja, Bang. Nah, itu maksud saya. Itu maksud saya. Sedangkan pembeda kita dengan hewan, akal kita. Kan gitu. Pada saat kita kecil, apapun yang orang tua kasih kita terima. Kita dikasih bubur, makan. Kasih roti, makan. Kasih makanan keras pun, makan. Bahkan dikasih obeng pun bisa kita kunyah. Kita gigit-gigit karena kita nggak ngerti. Belum akal, belum berfungsi. Iya kan Bang? Iya toh? Ketika kecil kita digunakan pakaian daster oleh ibu kita pun kita pakai. Kita laki-laki dikasih baju perempuan kita pakai. Apapun yang dikasih oleh orang tua pada saat kita kecil, semua kita terima apa adanya tanpa ada perlawanan. Begitu kita besar, orang tua tidak bisa lagi mengatakan kau makan bubur aja, kau makan ini, jangan makan yang tidak bisa, karena kita sudah punya akal berfungsi. Kita ke pasar pilih baju, tidak perlu lagi orang tua yang memilihkan, karena kita sudah tahu. Tapi ada satu hal yang menarik. Kenapa pada saat bertuhan, kita tidak dikasih kesempatan untuk memilih? Padahal pada saat kita dewasa itulah kita memilih mana Tuhan yang betul sesungguhnya Tuhan. Nah, alhamdulillah abang saya ini memanfaatkan momen itu, mencari Tuhan dengan akal sehat, sebagaimana memilih apa yang baik untuk diri kita. Seperti itu abangku. Apa sudah berkeluarga? Jadi istri dan anak-anak Dulu gimana? pernah, Pak, tapi udah Oh. pisah. Udah pisah. Oke. Istri sama anak udah nggak ada, udah jauh. Oh, syukurlah. Syukurlah teman-teman sekalian. Beliau pernah debat atau nonton dialog-dialog lintas agama mungkin? Katanya sering nonton Bang Zuma. Terus Oh. beliau WA saya, DM saya, dia bilang, Bunda, saya mau masuk Islam, saya mau syahadat jam 5 sore, apa bisa? Makanya saya hubungi, besok saya makanya kasih tahu sama Bang Zuma. Saya pikir ini main-main ya. Saya minta KTP, jaringannya memang susah Bang di sana mereka. KTP, dia kirimkan KTP-nya, saya minta fotonya, dia kirim juga, saya minta WA-nya, dia kirim juga, berarti ini orang serius. Itu pemikiran saya. Ini orang serius.
Baik, Tadi dia WA saya lagi, Bunda jam 5 saya bisa syahadat. Saya bilang, ini lagi free atau tidak abang? Lagi free. Ya udah sekarang aja. Saya bilang, oh ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nanti naik aja di Rumbang Zuma. Dia juga lihat kemarin itu kakak Lizzy syahadat di sini, dia juga nonton. Dia sering nonton Alhamdulillah. diskusi abang. Syukur alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Mana ya? Ada lagi. Pak Kingdom, sabar ya Pak Kingdom ya. Izin Kak Nora, Kanda ada Silakan, silakan. kabar terbaru. Siap. Kemarin setelah debat terbuka antara Dr. Ardiansyah bareng dengan Yonatan Nandar, alhamdulillah setelah diskusi itu ada yang syahadat Kandaku. Subhanallah. Ya, alhamdulillah. Karena sejatinya sering enggak kalian, sering enggak adik-adik saya ini mendengarkan saya berbicara dengan berkata, sebenarnya kalian itu cuma terlanjur Kristen aja. Cuma karena terlanjur doang, bukan karena proses berpikir seperti kita umat Islam ini. Mereka hanya terlanjur dari lahir di tengah-tengah orang Kristen, besar dididik menjadi seorang Kristen. Itu hanya terlanjur doang. Tapi kalau mereka ingin jujur, para penghujat-penghujat yang tampil di komal-komal kita itu sebenarnya sudah ragu dengan imannya. Ragu mereka itu. Cuman karena ego, gengsi, dan seterusnya sampai mereka bertahan. Oke. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman sebelum kita prosesi syahadat? Kalau saran saya sih maaf Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secepatnya soalnya dia jaringannya jelek, takutnya nge-lag lagi nanti. Oke, baik, baik. Saudara Yans, kita bisa syahadat sekarang? Pak Yance. Pak Yance. Bisa Bang. Oke. Tak ada paksaan? Nggak ada Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, saudara, kita tenangkan pikiran, menyadari bahwa kita sedang dilihat, disaksikan oleh pencipta langit dan bumi. Tenang, tenang, tenang. Oke, tangannya satu yang kanan, simbol tauhid, bahwa kita adalah penganut ajaran satu Tuhan, penguasa langit dan bumi. Baik, ikuti saya Bang ya. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih, yang Maha Kasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Takbir, Allahu Akbar, sah. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, Masya Allah. Selamat
Ya, selamat bergabung. Selamat telah memasuki kehidupan baru, lahir kembali. Saudara Yance ini terlahir kembali menjadi manusia baru, menjadi bayi yang baru, yang sama sekali tidak memiliki noda, setitik pun tak memiliki dosa, terlahir kembali yang sebagai hamba Allah pencipta langit dan bumi. Alhamdulillah. Saya serahkan selanjutnya kepada Adinda sebagai Ketua Apologet Islam Indonesia yang baru, Dinda Ustadz Tio, untuk mendoakan beliau. Saudara Yance nanti mohon supaya diaminkan ya. Amin, amin, amin. Supaya doa yang ada ini itu lebih kuat lagi terijabah dikarenakan saudara saya mengaminkan. Oke? Allahu Akbar. Insyaallah. Ya, silakan. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada Pak Yance, salam kebenaran dalam agama yang satu-satunya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pak Yance inilah yang pernah disabdakan atau pernah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang kafir jika mereka meninggalkan agamanya masuk ke dalam Islam, kemudian tahu kalau mereka berhenti dari kekafirannya, yaghfar lahum ma qad salaf, maka diampuni dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Mudah-mudahan Pak Yance diberikan taufik oleh Allah untuk istiqomah di atas imannya dan insyaallah wafat di atas iman Islam, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil imani wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasadi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al-mauti wa syahadatan 'inda al-mauti wa maghfiratan ba'da al-mauti wa 'afwan 'inda al-hisabi wa amanan min al-'adhabi musiban min al-jannati warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin washfi maradana wa maradal muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma kun lana waliyan wa nasira wa kun lana mu'inan wa mujira innaka kunta bina basira. Allahumma ahyina fid dunya mu'minina ta'i'in wa tawaffana muslimina ta'ibin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzu bika min syarri ma sta'adza bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Bang Yance, habis ini abang mandi ya, mandi niat dalam hati, mandi besar, masuk Islam, siram air di kepalanya 3 kali, kemudian mengguyurkan air ke seluruh tubuh, itu sudah cukup. Nah, abang mungkin belum tahu rincian detailnya, tapi itu mandi junub atau mandi besar secara cukup ya, itu sudah cukup insya Allah. Dengan niat mandi besar masuk Islam, tuangkan air di kepala 3 kali atau ambil air diusapkan di kepala 3 kali, setelah itu uyurkan air ke seluruh tubuh. Nah, dengan demikian
Pak Yance alhamdulillah sudah masuk sempurna ke dalam Islam, tinggal melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti sholat 5 waktu. Itu nanti pelan-pelan ya Pak Yance, pelan-pelan belajar sedikit demi sedikit. Insya Allah Ta'ala kami insya Allah siap mensupport ya, apapun pertanyaan yang Pak Yance ingin tanyakan tentang Islam, insya Allah kami akan bantu jawab. Mute-nya Pak Yance. Oh dari tadi beliau amin tapi nggak kedengeran beliau. Karena doubling di tempat beliau tuh jaringan jelek. Ya Pak Yance ya. Ya, Pak Yance ini udah disunat belum, Bunda? Pak Yance ini udah disunat. Masa tanya aku? Belum bang, belum. Pak Yance udah disunat belum? Ditanya aku. Pak Yance udah disunat. Belum bang. Belum. Pak Yance harus disunat kalau udah masuk Islam. Ya. Pak Yance di daerah mana tinggalnya, maaf? Pak Yance di Saya daerah Bitung, Sulawesi Utara. Oh, Sulawesi Utara. Manado bang. Oh, Sulawesi. Iya, siap. Ada rencana mau disunat nggak? Siap. Ada rencana mau disunat nggak? Ada sih, memang harus ya. Harus, wajib kalau di Islam, Bang, wajib disunat. wajib Kapan kalau di mau Islam. disunatnya, Bang? Kapan mau disunatnya, Bang? Ya insya Allah kalau ada waktu luang baru bisa. Ada uangnya buat disunat, Bang? Ada uangnya buat disunat, Bang? Belum ada, ntar aja nanti dicari bang. Belum ada. Bang Handi bagiannya kalau itu, Bang Handi gas. Belum ada. Hari bagiannya kartu Bang Handi, guys. Bang Handi tidur. Kebiasaan. Bang Handi tidur. Kebiasaan. Ya. Iya. Sudah lama nggak percaya Yesus Tuhan. Sudah lama nggak percaya Yesus. Kalau saya sih nggak ke gereja udah lama bang. Mungkin udah 3 tahunan. Oke. Yang penting udah syahadat. Tinggal sunat. Yakin belum disunat nih? Kalau enggak ya kita nanti mudah-mudahan ada temen di. Tanya Bunda Nora, Bang Handi. Kurang asik. Tidak, Pak Yance belum disunat. Tadi ada taping di bawah, Belum pernah, Bang Handi. Hanya ada yang mau bantu untuk persunatan beliau, Bang Handi. Bang Handi, astagfirullah. Ya. Katanya di bawah ada yang taping. Bunda, saya mau bantu sedikit untuk sunatnya Pak Yance. Silakan Bang Handi. Itu dia. Teman-teman yang ingin membantu beliau untuk disunat, silakan ditransfer ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nomornya 75 kali 51770 Bank BNI. Ya, teman-teman. Insya Allah juga kami koordinasi, mudah-mudahan teman ada di Bitung ya. Ya bisa koordinasi nanti sama Pak Arif. Mungkin ada, insya Allah ada lah nanti yang menghubungi Pak Yance dari Bitung ya. Itu sih dari saya, teman-teman yang ingin berpartisipasi mengurangi beban beliau. Ya ini wajib sunat soalnya nih, karena belum sunat nggak bisa sholat itu, masih ada kulupnya gitu loh, nyangkut nanti di tembok kan gitu. Iya Bang. Ya. Iya Bang. Sadio paham lah, kalau belum disunat kan gimana itu, ada kulupnya, nggak enak dilihat. Tapi nggak usah khawatir bang, nggak sakit kok. Saya kemarin nganterin tuh orang yang sudah dewasa juga, anterin disunat, nggak nyampe 10 menit kelar urusan. Sunat pagi sore main bola, aman itu. Tolong dicatat teman-teman di bawah nomor rekeningnya. 7-nya 5 kali 51770. Banyak yang nanya itu di bawah. Dicatat teman-teman di bawah. 7-nya 5 kali 51770. Ya lanjut Sunat Mandi. pagi sore main bola, besoknya ICU.
Bang Zuma tahu juga ya. Karena Bang Zuma kayak gitu mungkin. 75 kali 51770 BNI atas nama Yayasan Apologet Islam. Ya. Ayo kita bantu saudara kita Pak Yance agar beliau cepat untuk disunat. Ya, biar biar clear, biar selesai urusan kendalanya. Jangan lagi karena belum disunat jadi terkendalanya ke sholatnya gitu. Ya. Mungkin Pak Yance silakan dibuka mute-nya. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan, bagaimana perasaannya. Silakan Pak Yance. Ya, perasaan saya saat ini ya lega aja ya. Kayak ada nggak bisa dijelaskan. Ini saya cuma perempuan di sini, yang 3 laki-laki di sini ngomong dong kalian. Laki-laki di sini ngomong dong kalian. Udah bunda, kalau saya udah disunat ada. Bukan masalah sunat. Astagfirullahaladzim. Hanya disuruh ngomong, giliran ngomong salah. Ya, jadi yang dijelaskan ini kita doubling. Pak Yance izin di mute baru nanti tolong doubling gitu. Pak Yance mungkin jaringannya jelek ya. Iya, jaringannya kurang baik di sini, Bu. Ya. Karena suara doubling coba di mute dulu, nanti di mute lagi ya kalau mau bicara. Oke. Ada rencana ganti nama nggak? Pakai nama Muslim, Pak Yance? Bisa aja sih, Pak. Udah Ada punya saran? nama Muslimnya? Tapi nggak tahu sih pakai nama apa gitu. Yang pintar bikin nama itu Bang Handi loh. Minta saran aja ke Bang Handi. Oi, dia pula. Bisa. Ganti nama. Iya. Saya nggak tahu, saya senang aja nama Zulkifli, Zulfikar. Suka nggak nama kayak gitu, Pak Yan? Zulfikar. Oh, Atau Juliani bagus, Juliani juga bagus. Abang. Kak, ditambah aja Muhammad Yance, nggak apa-apa itu. Bener nggak? Ya, biar aja namanya tetap Yance. Nama KTP-nya siapa? Kemarin saya lupa. Yance apa? Yance Tatawi, Bu. Tatawi itu marga ya? Iya, marga di sini. Nah, ya udah. Bapak Muhammad Yance Tatawi. Apa itu aja, udah. Ditambah aja nah jadi Muhammad. Ya kan? Gak usah lagi. Iya. Tadi yang sudah dijelaskan sama Bimo, izin di-mute kan ya Pak Yance ya, boleh ya? Iya. Tadi Bang Dio udah jelaskan, nanti selesai ini Pak Yance mandi wajib, niatnya tadi seperti yang dibilang Bang Dio, saya berniat mandi wajib, menghilangkan hadas besar, ya kan? Karena Allah. Baru nanti Pak Yance sudah diwajibkan untuk melakukan sholat. Nah, kalau soal nanti bersunat, insya Allah nanti Bang Handi nomor wawanya Pak Yance udah saya kasih sama Bang Handi. Nanti Bang Handi koordinator sama ada saudara kita yang di Bitung, biar Pak Yance nanti dituntun untuk dibawa bersunat. Begitu Pak Yance. Biar nanti Pak Yance juga tidak terkendala soal kerjaan. Nanti mana tahu ada free-nya, capek, jadi tidak sempat. Jadi nanti dikoordinasikan sama ada saudara-saudara kita di Bitung. Kapan memang Pak Yance ini ada free-nya begitu. Nanti mudah-mudahan sunatnya tuh yang bisa 1 hari aja ya. Ada tuh kan yang kayak gitu tuh. 1 hari sudah bisa beraktivitas.
pasnya sunat dulu. Ya, tapi kan masa gara-gara itu jadi tidak mandi dia. Ya, karena yang kayak gini loh, kalau mualaf ini kan setidaknya ada kelonggaran. Begitu loh. Mm-mm. Jadi biar aja dulu beliau mandi dulu, ya kan? Kalau mau sholat ya nanti, aduh saya yang jadi jelaskan tidak enak loh. Harusnya Akang loh yang jelaskan. Kalau belum bersunat, setidaknya waktu sholat, waktu mandi, Akang, Bang Andi, Bang Dio, kalian yang jelaskan maunya apa? Masa aku Ada Ustadz kita, ada Ustadz Dio, ya biar Ustadz Dio yang ngejelasin. Iya, masa saya yang jelaskan sih? Kalau belum bersunat, ya kalian yang bilang dong. Kalau belum bersunat, karena kita kan menunggu juga koordinator dari teman-teman kita yang di Bitung, saudara-saudara kita biar membawa Pak Yance yang bersunat. Pak Yance, kalau belum bersunat, Pak Yance tinggal ngomong ke Bunda Nora, Bunda saya belum disunat, gitu. Saya pengen disunat, udah gitu aja selesai. Bukan, waktu dia nanti udah mandi besar, ya kan? Beliau kan mau sholat nih, nanti ke masjid. Karena kan belum ada buku tuntunan sholat, jadi sholatnya berjamaah dulu di masjid. Jadi waktu mandi itu ataupun nanti mau bersolat, mau melaksanakan sholat sebelum wudhu, ya kita namanya di situ ada yang namanya istinja, membersihkan dulu kemaluan. Nah, kalian ngomong tapi nggak apa-apa lah ya. Ini karena saudara kita baru masuk Islam ya. Itu nanti yang di ujung kulupnya itu dibersihkan ya Pak Yance ya. Ini maaf, mereka nggak ada yang mau ngomong, memang kamplong orang ini. Dibersihkan ya Pak Yance ya. Itu harus wajib Pak Yance, biar kita terlepas dari najis. Ya Pak Yance, karena Pak Yance belum disunat. Kalau sudah disunat aman. Tapi kalau sudah disunat pun, sebelum berwudu, memang kita diharuskan untuk membersihkan area kemaluan. Begitu. Makanya kalau di Islam itu Pak Yance, ketika kita mau sholat, itu dijaga sekali yang namanya kesucian, kebersihan. Jangan ada najis, buang air kecil, itu memang kita harus diwajibkan untuk membersihkan betul. Gitu Pak Yance. Ya, memang benar. Ya. Gini, Pak Yance kan baru mualaf, baru syahadat, belajar sholat dulu di rumah nggak apa-apa sebelum berjamaah ke masjid. Nanti setelah disunat, Pak Yance boleh tuh ikut berjamaah ke masjid. Karena apa? Masjid itu tempat suci, ya. Masjid itu tempat suci. Pak Yance walaupun udah bersyahadat masih kotor. Karena apa? Karena belum disunat. Yang penting satu disunat dulu. Kalau bisa besok secepatnya Pak Yance datang ke dokter, nanti kita bantu fasilitasi di sini. Disunat dulu Pak Yance ya, baru nanti Pak Yance bisa ikut berjamaah di masjid. Jadi sebelum disunat jangan dulu ikut berjamaah di masjid, masih ada najis itu Pak Yance ya. Paham ya? Kalau mau belajar nggak apa-apa, belajar sholat nggak apa-apa. Mau belajar sholat. Belajarnya cari aja di apa kan di Google itu tuntunan sholat. Jadi nanti diajarkan, dihafal dulu iftitahnya. Baru bagaimana gerakan pertama takbiratul ikramnya dulu, ya kan? Baru nanti ruku, apa dia punya bacaannya, Al-Fatihah. Kalau iftitah belum apa, Al-Fatihah aja dulu. Nah, sesudah Al-Fatihah, ayat pendek mana? Itu biasanya yang paling gampang, Al-Ikhlas, An-Nas. Di wilayah Pak Yance ada yang muslimnya nggak Pak Yance? Tetangga kayak atau apa temen? Ada. Dibuka mute. Pak Yance dibuka mute-nya. Ada yang muslim di sini. Nah, ke dia aja, ke beliau aja minta dibantu, atau kalau enggak kita datangin Ustadz ke tempat Pak Yance. Nanti insya Allah kedepannya di kita juga akan diaktifkan lagi fasilitas untuk membimbing atau untuk belajar membuka kelas untuk para mualaf. Nanti ada di Zoom. Nanti Pak Yance tinggal kirim aja nomor WA-nya ke Bang Handi, nanti kita invite masuk ke situ. Udah, nomor WA-nya sudah sama Bang Handi. Dan udah. tadi kan nyimak. Oke. Ustaz punya HP tidak? Iya.
Oke Pak Yanci, silakan kalau ada yang mau disampaikan lagi silakan. Lagi silakan. Udah nggak ada lagi ngomong. Ya mana tahu Pak Yanci ada yang mau disampaikan silakan. Ya mana tahu Pak Yanci. Nggak ada, terima kasih. Karena di sini juga berisik sih, jadi makanya saya jarang ngomong. Ada tukang, gitu loh. Oh, pantes sama Bang Akang juga. Iya iya. Kalian malah. Saya tadi naikkan orang kan nggak ada. Saya tadi naikkan orang. Selamat ya Pak Yance. Selamat datang. Selamat ya Pak Yance. Selamat ya. Ya udah kalau gitu Bunda lanjut diskusi aja naikin yang Kristennya. Iya. Pak Yance mau standby aja di sini nggak apa-apa. Dimatikan aja kameranya dan mute-nya. Dia doubling juga. Baik, nggak Bun. apa-apa. Dia doubling juga. Iya. Turun juga nggak apa-apa kan? Ya, bukan kalau mau di sini sebagai apa nggak apa-apa. Di off cam aja. Silakan kalau mau mandi karena di sana sudah jam berapa ya? Jam 4. Yes. Kalau mau mandi wajibnya silakan. Mau parkir di sini nggak apa-apa. Terserah Pak ya. Pak Yanco masih driver ya, masih bawa kendaraan. Iya bang, masih. Oke. Sebelum naik kendaraan, baca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kayak dulu lagi, nggak siap. ada doa-doa. Gitu ya. Oke. Itu aja udah. Nanti kita koordinasi lewat WA ya. Iya. Iya bang, ya. Makasih bang. Oke. Kasih. Silakan kita turun di bawah lagi naikkan hotel. Kalian jangan tinggalkan aku dong. Bang Zuma kan sholat. Ya udah, ini respon ini yang baru naik. Bang Adi memang noise sekali loh. Halo Joker. Halo, Ya, selamat malam Bang. Agama apa? selamat sore kakak, saya Islam. Oh iya Bang, kita naikkan yang Kristen dulu ya Bang. Tolong moderator yang ganteng-ganteng yang ada di atas, bantu saya untuk naikkan ya. Pak Kingdom, Pak Kingdom nggak mau lagi naik ke sini. Maaf Pak Kingdom ya, tadi ada yang mau syahadat, jadi Pak Kingdom nggak kami terima dulu. Karena Pak Kingdom itu taunya melakukan suatu penipuan aja. Kingdom gak. Samsu. Halo, Halo, selamat sore. Agama apa? Samsu. halo. Ya, selamat sore. Agama apa, Bang? Kalau Kristen silakan dibuka kameranya, kita di sini diskusi. Ya, alhamdulillah saya Muslim. Terima kasih, Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Saudara kita yang Muslim tolong ditahan dulu, jangan dulu naik karena kita di sini mengutamakan saudara kita yang Kristen. Karena yang Kristen ini harus mendapatkan suatu pencerahan. Samawa Bunda Nora. Wow. Kasih. Halo Kasih. Kasih. Kasih dari Kristen apa? Kasih. Walah.
Jangan yang Islam naik. Saya heran kalau yang Islam naik ini mau, alah, kadang kita nih capek loh. Kasih dari Tuhan. Halo pendebat. Ya, Kristen, Sore. Islam. Kristen. Itu live-nya jangan dijeda. Ya, silakan open cam. Oh, harus open cam ya? Harus di sini, Bang. Aku nggak bisa open cam. Abang, jangan seperti si Ulus yang melakukan suatu penipuan dan dusta. Maksudnya saya tidak mau open cam, bukan tidak bisa. Oke, silakan turun ya. Nikmati kesendirian Anda dengan diri Anda dan Tuhan Anda yang nampak dirinya, sementara kamu nggak mau nampakkan dirimu. Enak kali kau. Kau pikir ini rumah apa? Alhamdulillah ada yang naikkan. Saya menyapa aja ya. Halo Sony Lebong. Halo Bang Opei. Halo Sony. Sony. Halo Aprilia. Alamak. Assalamualaikum. Kristen Bunda. Bukan Muslim. Bunda, saya kenapa ngomong Kristen Bunda sebelum Bunda dilemparkan? Ayo yang saudara kita yang Kristen aja yang naik, yang Islam tetap layar, di share-share. Halo Richie Bongs. Kak Nora, aku belum sunat. Suruh itu apa? Pakai batu, dihancurkan aja, digeprek. Halo Richie Bongs. Halo Iya, Demo. selamat sore. Sore, agama apa Bang? Oh, saya pengikut Paulus. Oh, Kristen ya? Iya, Kristen. Silakan open cam Bang, kita di sini diskusi. Aduh Bunda, sorry lah, saya turun lagi. Saya nggak open cam Bunda, sorry. Saya turun dulu. Ya. Kenapa Bang? Kok nggak mau kali kalian open cam? Halo Demon. Allah. Saya kayak apa ya? Ayo dinaikin lagi. Jahat kali Bunda. Makin udah mau sunat. Halo, ini siapa nih namanya? Ravendra Kazuya. Harigatola Hama. Zeke. Iya, siang-siang maling seng. Halo Ravendra, Zeke, Encung, Ferry. Halo yang baru naik. Dijelaskan agama kalian apa? Kalau Kristen silakan open cam, kita di sini diskusi. Akal separuh ngajar. Ortodeto, jangan kau menunjukkan ajaran kasihnya ya. Halo Ferry, agama apa? Kak Nora. Ya. Aku belum sunat Kak Nora. Di mana tempat orang sunat? Bengkel Suzuki. Di bengkel Yamaha. Tempat sunat kok ditanya. Di bengkel. Di sana ada las karbit. Encung. Halo Zeke. Ya. Ya, selamat siang Abang. Agama apa? Kristen. Silakan open cam Bang, kita diskusi. Encung. Silakan open cam Bang, kita diskusi Bang. Mau diskusi apa Bun? Ya, silakan dibuka dulu kameranya. Oke, karena di sini temanya tadi apa sudah dihilangkan, jangan merokok Bang, kita nanti kena peringatan. Kena. Bang Zeke silakan bertanya saja.
Di sini ada Ustadz kita Bang Dio. Apa yang mau ditanya ini Bunda? Oh, tanya aja kira-kira harga sembako di pasar gimana gitu. Oh, mau tanya. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah. Kalau gitu saya tanya ya. Kenapa Bang Zeke sampai sekarang masih Kristen? Sementara Yesus tidak mengenal Kristen. Bahkan jangankan mengenal, menyebut Kristen saja tidak. Saya lahir Kristen dari orang tua. Dilahirkan Kristen. Karena mengikuti orang tua makanya jadi Kristen ya? Mungkin. Oke, jadi abang percaya nggak bahwa sebenarnya agama itu kalau bisa jangan jadi warisan? Kalau kita katakan, ayolah coba kita berakal, yang namanya agama itu adalah suatu aturan yang diajarkan kepada manusia agar manusia ini bisa dibedakan dengan makhluk hidup yang lain. Nanti saya katakan binatang agak kasar ya. Bagaimana kalau saya katakan begini? Agama itu artinya biar tidak kacau. Berarti kita diatur. Nah, ada yang namanya kalau namanya agama itu landasan keimanan itu akan tumbuh dari sebuah kitab suci. Betul tidak? Betul. Nah, sekarang kalau ini Bang Zeke mudah-mudahan ya, insya Allah Bang Zeke mudah-mudahan bisa santun ya, kita diskusi ya. Ini kita saling sharing aja ya, boleh ya? Yang dimana Bang Zeke saya tanya kenapa masih Kristen, karena mengikuti orang tua. Saya juga dulu Kristen karena orang tua saya juga dulu Kristen. Tapi bedanya kalau di Islam itu saya katakan kamu tidak usah memeluk agama Islam kalau kamu belum berakal. Silakan kamu beriman kepada agama Kristen karena itu memang agama orang tua kamu. Jadi menggunakan akal tidak, maaf, saya mengatakan kalau di Kristen tidak perlu berakal, imani saja. Tetapi kalau di Islam, jangan kamu memeluk agama Islam. Makanya saya katakan, bagi saudara-saudara kita, jangan memeluk agama Islam kalau kamu belum berakal. Kira-kira setuju nggak kalau seperti itu Bang Zeke? Karena di Kristen kalau saya katakan berakal dulu baru beriman kayaknya tidak mungkin. Setuju, karena kita kan hidup diberikan akal untuk memilih pilihan hidup. Karena kita hidup akan kembali kepadanya. Kira-kira gitu kalau menurut saya. Oke, saya setuju ya. Tapi bagaimana kalau saya katakan begini, Bang Zeke? Berakal itu bukan soal memilih saja, tapi harus tahu Tuhan mana yang harus kita sembah, layak dan patut disembah. Nah, yang kita tahu definisi Tuhan itu adalah sesembahan, dia Maha Pencipta, dia memiliki yang namanya sifat kemahaan. Terima tidak? Ya, kalau Sang Pencipta punya kemahakuasaan. Oke. Kalau Tuhan belum tentu, Kak. Bukan begitu. Tuhan itu adalah suatu gelar yang dimana Tuhan itu adalah Sang Pencipta yang memiliki sifat kemahaan. Itu Tuhan. Ya, kalau kan gini Kak ya. Setiap manusia punya akal dan pikiran dan punya pemahaman yang tidak bisa dipaksakan. Kalau saya soal Sang Pencipta saya tidak sampai akalku ke sana karena dia tak terlampaui. Kalau menurut saya. Bukan, yang tidak terlampaui itu kekuasaannya, Bang. Kita sekarang nggak bahas kekuasaan. Kita bahas sifat. Tuhan mempunyai sifat. Nah, sifat-sifat Tuhan itu. Kalau Tuhan mempunyai sifat, dia sama dengan manusia. Nah, sekarang saya mau, disinilah kita masuk. Sifat-sifat Tuhan tidak bisa disamakan dengan makhluk. Siapa bilang? Oke. Maha melihat, apakah berarti Tuhan punya mata? Tidak. Nah, Tuhan maha mendengar, apakah berarti punya telinga? Tidak. Kalau maha melihat, berarti Tuhan bisa menjangkau seluruh semesta alam ini. Terima tidak? Terima. Nah, kalau melihat, apakah bisa menjangkau seluruh alam semesta?
Kalau kita manusia tidak bisa. Oke, berarti ini bedanya maha melihat dengan melihat. Mendengar dengan maha mendengar. Nah, apakah bisa sifat maha melihat diberikan kepada makhluk manusia? Kepada makhluk manusia. Kalau Tuhan itu jadi manusia ya bisa. Karena dia bisa Bukan. jadi segalanya. Bang, ini saya bicara sifat, Bang. Bukan Tuhannya yang menjadi. Kita bicara sifat. Kalau menurut saya Tuhan itu tidak punya sifat. Karena sifat itu hanya identik dengan manusia. Kalau kita punya secara logika dan fakta dan nyata. Kita kan hidup di dunia nyata. Itu di dunia mitos sudah itu. Oke, sekarang begini, Bang. Tuhan itu memiliki sifat. Nah, sifatnya apa? Salah satunya Maha Pencipta. Itu sifat apa? Kalau Maha Pencipta itu bukan sifat, Kak, kalau menurut saya. Oke, jadi itu apa? Itu kuasa. Beda sifat sama kuasa. Kita harus bisa bedakan itu. Kalau sifat kayak kita manusia punya kebencian, itu sifat kebencian. Bukan, itu namanya nafsu, Abang, bukan sifat. Kalau nafsu itu ewe-ewe itu, Bunda. Nah, bukan. Kalau Abang mengatakan nafsu merujuk ke seksualitas, pernah nggak Abang mengatakan saya tidak bernafsu makan? Oh, itu hasrat itu. Hasrat itu baru yang namanya birahi, Abang. Bagaimana, Abang, ini? Saya rasa Abang... Iya, bisa juga ke hasrat itu, Bunda. Karena makan itu kan gini, karena perut itu bisa juga jadi Tuhan. Karena lapar. Jadi bisa mengendalikan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang sebentar, izin, Pak. Iya, iya. Sekarang begini, inilah Kristen, saya bilang. Makanya saya bilang Kristen itu, kalau dibilang berakal dulu, itu bullshit. Karena apa? Cobalah pikir. Nafsu itu sudah mereka artikan bahwa itu merujuk kepada seksualitas. Padahal nafsu itu, hawa nafsu itu bukan berarti merujuk kepada seksualitas. Itu yang ada pada diri kita, ya. Itu yang ada pada diri kita yang menimbulkan yang namanya hasrat. Nah, hasrat itu bukan merujuk juga kepada seksualitas. Hasrat ingin gini Bunda, saya kan sudah bilang tadi, kita punya akal. Tidak, tunggu, saya potong dulu, Bunda. Kita punya akal. Jadi ketika manusia punya akal, pasti punya pemahaman yang berbeda. Kita diskusi biar dapat poin. Kalau Abang memotong, tidak akan dapat poin, Abang. Abang mengatakan nafsu itu merujuk kepada seksualitas. Kita sakit, pasti kita tidak ada nafsu. Pasti begitu. Betul. Apakah nafsu seksualitas ketika kita sakit? Nafsu makan. Bahkan amarah saja, kita terdorong oleh hawa nafsu. Iya, saya tidak pungkiri itu, Bunda. Nah, kalau tidak pungkiri, kenapa Abang tadi mengatakan itu merujuk kepada seksualitas? Gini, Bunda, itu kan pemahaman saya. Kan? Nggak mungkin Bunda paksakan pemahaman saya sama pemahaman Bang Zeki, bentar, Bang Zeki, bentar. Kanora, aku izin sholat dulu ya. Oke. Nggak nafsu aku lihat Bang Zeki ini. Tapi gini, Bunda, aku mau tanya. Udah kembali ke masalah Tuhan aja, nggak usah ngomong kayak gitu. Ya, kembali ke masalah Tuhan. Apakah gini, Bunda, aku dulu bertanya, apakah Tuhan yang saya sembah sama dengan Tuhan yang disembah Bunda? Siapa nama Tuhan Anda? Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak siapa? Bapak di surga. Dia Tuhan bukan? Tuhan. Jadi Roh Kudus? Berasal dari Bapa. Tuhan juga bukan? Tuhan. Kan Tuhan itu kan gelar. Ya, oke. Sekarang saya tanya, ketika Yesus mengatakan, "Hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Menurut Yesus, yang Esa ini Tuhan yang mana? Yang Esa itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena semuanya berasal dari Bapa. Coba simak lagi pertanyaan saya. Ya. Yesus mengatakan, "Hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Itu satu data lagi, dua data. Yesus mengatakan, "Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi." Itu yang kedua data. Yang ketiga data, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan.
pertanyaannya, menurut Yesus, Tuhan yang benar, yang Esa itu siapa? Dan menurut Yesus, Yesus itu siapa? Menurut Yesus ya, jangan menurut abang. Kalau Bunda bilang menurut Yesus, aku nggak tahu jawabannya. Karena saya bukan Yesus. Loh, tapi Kalau Yesus sudah menurut mengatakan, Bunda, aku mengucap syukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu kata Yesus. Nah, Yesus mengatakan juga, hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. ya. Nah, pertanyaannya, menurut Yesus, melalui data yang saya sudah kasih sama abang, Yesus Ya. pernyataan Yesus, siapa Tuhan yang benar itu? Bapak Elohim, Bapak di surga. Nah, oke. Dan menurut Yesus, Yesus itu siapa? Tanyalah sama Yesus, mana saya tahu, saya nggak pernah ketemu sama Yesus. Dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan. Satu data lagi. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Betul. Jadi menurut Yesus dia itu siapa? Tanyalah sama Yesus. Bunda, kenapa Bunda tanya sama saya? Mana saya tahu. Tadi kan datanya udah saya baca, Bang. Tapi kalau dibilang Bunda, menurut saya Yesus itu siapa? Dia Tuhan saya, dia Raja saya. Jangan menurut My abang. Lord. Karena kalau menurut abang, tidak sesuai nanti di dalam Bible abang. Kalau di dalam Bible abang, Yesus mengklaim dirinya hanyalah utusan. Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Bapa, pencipta langit dan bumi. Nah, Bapak itu siapa? Loh, Bapak itu adalah Tuhannya Yesus. Aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Saya mau tanya sama kakak, apakah Bapak itu disembah oleh orang kakak? Loh, sekarang Bapa itu apakah disembah oleh orang kakak? Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Tuhan Iya, yang tanya, besar. kan? Aku pengen penasaran, Kak. Loh, jawab saja, disembah atau tidak? Kalau tidak, ya berarti beda Tuhan kita. Bapa, Tuhannya Yesus, yang disebut Yesus adalah Allah, kami sembah. Siapa itu? Bapak. Loh, sekarang kalau ditanya, Bapak siapa yang kalian sembah? Bapak di sorga. Siapa namanya? Kalau saya panggil Bapak saja, karena pribadi seperti Pak Zeke kalau ke sekolah anak Pak Zeke, pasti dipanggil Bapak saja tidak mungkin. Pasti dibuat Bapak Zeke, ada nama. Bapak itu gelar. Nanti saya tanya, Bapak yang di sorga namanya siapa? Bapak yang di sorga. Apakah Tuhan punya nama? Loh, kenapa abang ada nama? Saya manusia. Yang saya tahu sang pencipta itu tidak punya nama karena dia tidak terhampir. Ya, Kalau Yesus begitu, itu kan raja mengenalkan kita kepada sang pencipta. Bro, raja atau Tuhan? Sama itu. Kalau saya melalui dialah saya mengenal Bisa sang mati pencipta. nggak? Bisa mati raja. Bisa mati. Tuhan juga bisa mati. Wow, makanya saya bilang Tuhan mempunyai sifat maha. Ternyata Bang Zeke tidak tahu sifat mahanya itu tidak mungkin Tuhan Kak. bisa mati. Karena pemahaman kita beda. Pemahaman Waktu Tuhan kakak mati, sama bentar dulu. beda. Waktu Tuhan Saya mati juga siapa? bisa saya katakan Tuhan. Bentar dulu, wih. Tuhan Waktu bagi Tuhan anak-anak mati, saya. dengerin dulu. Waktu Tuhan mati siapa yang menjadi Tuhan? Kalau Tuhan mati, siapa yang jadi Tuhan? Itu pertanyaan atau apa? Pertanyaan. Itu bukan pertanyaan itu. Tuhannya berapa? Pak Zeke Tuhannya berapa? Tuhan saya. Ya. Banyak Tuhan saya. Ada berapa? Tuhan saya banyak. Orang Tuhan saya anggap Tuhan karena dia yang memerintah saya. Disembah, Bang. Yang disembah. Yang disembah. Maksudnya disembah ini bagaimana? Saya tidak tahu cara menyembah bagaimana. Menyembah ini bagaimana? Kan ada dia menyembah bersujud. Kalau saya menyembah, tidak menyembah bersujud saya. Sementara Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia bersujud. Kalau saya, Kak, cara menyembahku melakukan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Selesai. Saya tidak mau saya sujud. Terus bagaimana cara abang beribadah kepada Tuhan Anda? Melakukan apa yang diperintahkan. Beribadah. Mengasihi sesama manusia. Beribadah, Bang. Beribadah. Melakukan
kehidupan seperti sehari-harinya, berbuat baiklah, jangan mencuri, Terus jangan kalian ke berzina. gereja ngapain bang kalau nggak beribadah? Aduh, parah ini orang. Saya jarang bergereja, Bunda. Pantes lah. Jarang bergereja saya. Sekali setahun saja. Jadi cara beribadah kepada Tuhan itu bagaimana? Melakukan apa perintahnya, menjauhkan larangannya, jangan mencuri, Apa pernah jangan lihat berzina. nggak orang Yahudi beribadah bang? Saya tidak pernah lihat karena saya bukan orang Yahudi. Yesus orang Yahudi loh. Iya, Yesus orang Yahudi. Terus kalian kenapa bisa jadi pengikut Yesus? Emang salah? Ya salah lah. Wah, jangan begitu. Aku punya hidup. Masa Sekarang begini, kakak Bang. mau salahkan saya? Sekarang begini bang. Kalian tahu Islam pengikut Nabi Muhammad betul? Ya, saya percaya itu. Nabi Muhammad sholat, apakah umat Muslim tidak sholat? Yang saya tahu, sholat dorang. Nah, Yesus beribadah di bait suci, dia melakukan ritual ibadah bang. Terus kenapa kalian nggak lakukan seperti itu? Tapi kalian mengaku pengikut Yesus. Jadi apa yang kalian ikuti bang? Karena begini kak, tidak ritual itu kan tidak ada gunanya juga bagi kita sesama manusia. Dan mana lebih baik kita pergi ke gereja daripada menolong orang yang kesusahan? Istilah begitu itu kak. Karena kita dilihat dari perbuatan. bukan Parah orang ini. Tidak. Kutanya dulu, perbuatan kita itu baik, siapa yang mengendalikan kita? Bang, yang Ya. namanya ada Tuhan, pasti dia itu minta disembah. Musa pun ada Tuhan. Bani Israel pun juga menyembah Tuhan. Mereka ada tata ibadahnya, Bang. Makanya tata ibadah orang Yahudi, Abang tahu nggak? Enggak. Kenapa? Karena saya bukan Yahudi. Terus kenapa kalian mengklaim kalian pengikut Yesus? Kami bisa mengatakan kami pengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berpuasa, kami berpuasa. Beliau sholat, kami sholat. Lah, Yesus beribadah di bait suci, kalian beribadah nggak? Enggak. Kami ke gereja hari Minggu, itu pun sekali setahun. Terus bagaimana cara beribadah kalian kepada Tuhan kalian? Ya untuk apa? Lucu, itu namanya kau hidup suka-suka hatimu. Kan saya yang jalani hidupku kak. Kalau saya percaya Yesus sampai mati nggak bisa kak. Yesus masalahnya nggak kenal Kristen. Iya, walaupun dia tidak kenal Kristen, yang penting saya percaya kepadanya. Kau percaya sebagai apa? Sebagai di kehidupan nanti bahwa aku akan dibangkitkan. Yesus saja dibangkitkan. Dia bangkit mengalahkan maut. Dia dibangkitkan. Gini, gimana dia dibangkitkan sedangkan dia bisa membangkitkan orang mati? Dia dibangkitkan, Bang. Baca Kisah Para Rasul 2. Gimana sih? Dia bangkit mengalahkan maut pada hari yang Dia dibangkitkan. Apa hebatnya apa hebatnya dia katanya mengalahkan maut? Aku nggak bisa bantah apa yang Kalau saya kakak tanya, katakan, Bang, karena selama 3 pemahaman hari kita ngapain beda. dia di Kak. neraka? Kalau pemahaman saya tentang Yesus, Ngapain dia di neraka? Selama 3 hari ngapain dia di neraka? kenapa? Selama 3 hari ngapain dia di neraka? Mengalahkan maut. Apa yang dikalahkan maut? Orang dia mati kok. Iya, saya juga percaya Yesus mati. Iya, apa hebatnya mengalahkan maut? Orang dia mati. Anda lucu. Upah dosa adalah maut. Iya, saya tahu upah dosa adalah maut. Dia mati nggak? Mati. Terus kamu mengatakan dia mengalahkan kematian, sementara dia mati. Dia bangkit loh. Siapa yang bangkitkan dia? Siapa yang bangkitkan dia? Kesannya. Kamu baca Kisah Para Rasul 2 nggak? Bahwa yang membangkitkan dia itu Bapa sendiri. Gini kak, aku kan gini. Apakah aku harus percaya sama kakak daripada apa yang ada? Maaf, saya tidak berdiskusi sama botol. Kalau kamu suka-suka hatimu mengkonsep Tuhan, ya itu suka-suka saya, itu suka-suka saya. Tai maupun juga bisa kau jadikan Tuhan. Itulah omongan kasarku. Kotoranmu pun juga kau bisa jadikan Tuhan. Definisi Tuhan aja kau nggak tahu, sifat-sifat Tuhan aja kau nggak tahu. Botolmu tuh jangan dipelihara, Bang. Makanya betul kalau dikatakan Islam itu hanya untuk orang berakal, bukan untuk orang botol. Halo Pak Pendeta.
Sore Bunda Nora, kenapa kok marah-marah? Minta naik sementara, gak usah nunjukkan bahwa kamu itu Pak Pendeta bisa melakukan sesuatu yang dimana tipu daya itu berhasil kepada kamu. Kenapa kok kau ngamuk-ngamuk? Ya ngamuk lah, cobalah dia bilang Tuhan dia banyak, bahkan ibunya bisa dijadikan dia Tuhan, kan botol. Iya, terus pertanyaannya apa lagi Bunda? Loh, bukan soal pertanyaan. Dia bilang katanya nafsu itu bisa dijadikan Tuhan, yaitu nafsu dia. Saya tanya, nafsu apa? Dia bilang nafsu, yang namanya nafsu itu merujuk kepada seksualitas, sementara makan aja juga nafsu. Iya, bicara. Sekarang begini aja, Pak Kingdom. Ya. Saya mau bertanya nih. Kalau memang Yesus itu Tuhan, Iya. kalau memang Yesus itu Tuhan, terus menurut Yesus di dalam Bible, Bapa itu siapa? Menurut Yesus Bapak itu siapa? Bapak itu Tuhan. Yesus Tuhan juga. Yesus Tuhan. Kudus Tuhan juga. Roh Kudus Tuhan. Yang Esa yang mana? Tiganya Esa. Oke, baik. Jadi gini Bunda, banyak saudara Islam kan masih mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus ya. Kalau kita baca di Lukas 1 ayat 43, ketika Maria berkunjung ke rumahnya Elizabeth yang adalah sepupunya, ketika Maria tiba di rumahnya Elizabeth berkata seperti ini, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Yesus yang masih di dalam kandungan Maria sudah diakui sebagai Tuhan, makanya Elizabeth berkata, siapakah aku ini? Oke, jangan terlalu panjang Pak Kingdom. Siapakah aku ini? Ibu Tuhanku. Jadi Yesus, jadi waktu di dalam kandungan Bunda Maria ini nyembah siapa? Yesus dalam kandungan. Oke, jadi Bunda Maria tetap menyembah Yahweh, Bapa Sang Sumber. Jadi waktu Yesus dilahirkan, Bunda Maria menyembah Yesus. Ketika Maria sedang mengandung, sesudah anak itu Maria kan, melahirkan. ya, baik. Nah, Oke, jadi kata yang perlu dipahami itu menyembah itu apa? Apakah sebentar. Pak Kingdom. Tadi saya tanya, sebelum Yesus dilahirkan masih di kandungan, siapa yang disembah oleh Bunda Maria? Yahweh, Ya. Elohim. Ya, Nah, Yahweh, sesudah Yesus Elohim. dilahirkan, Anda bertanya Ya. lagi, menyembah itu artinya apa? Lucu. Oke, jadi Sesudah ini yang Yesus dilahirkan, siapa yang disembah Bunda Maria? ya tetap Elohim. Bukan anaknya. Anaknya kan datang sebagai manusia. Nah, sekarang begini, ketika Yesus sudah besar, adakah yang menyembah dia sebagai Tuhan? Oke, ada. Nah, ketika Yesus sudah dilahirkan, apakah ibunya menyembah anaknya? Baik, jadi supaya Anda memahami dulu Bunda, contoh sebentar, jangan cengengesan. Kita gini ya, kita berdiskusi itu jadi orang ya. Katanya waktu Yesus besar, ada yang menyembah Yesus. Jadi gini, Pada waktu Yesus di dalam kandungan, Bunda Maria Gini, menyembah Yahweh Elohim. Sesudah Yesus Ya. dilahirkan, Bunda Maria menyembah siapa? Bunda Maria tetap menyembah Yahweh. Tapi sementara Yesus itu adalah Tuhan. Oke. Nah, Bunda Boleh Maria ini saya jelaskan? sebenarnya menyembah Yesus apa menyembah Yahweh? Baik, boleh saya jelaskan sekarang. Jawab aja, menyembah Ya. Yesus apa menyembah Yahweh? Tidak semua pertanyaanmu itu harus dengan jawaban, tapi harus dengan penjelasan. Masuk bang. Jawab aja. Pak Kingdom, sebentar. Pak Kingdom mute dulu, noise ya. Kita Pak Kingdom nanti nyalakan. Kita dari awal. Tadi saya katakan, menurut Yesus, yang Tuhan, Bapa itu siapa? Tuhan. Yesus Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Mana yang Esa? Tiga-tiganya. Nah, Pak Kingdom tadi buka data, ketika Bunda Maria datang kepada Elizabeth, terus Elizabeth mengatakan,
siapakah aku ini? Ibunya Tuhanku datang padaku. Ibunya Tuhanku. Nah, pertanyaan saya, Bunda Maria nyembah siapa sebelum Yesus dilahirkan? Nyembah Yahweh Elohim. Nah, sesudah Yesus dilahirkan, Bunda Maria menyembah siapa? Tetap menyembah Yahweh. Nah, ketika Yesus dewasa, adakah yang menyembah Yesus sebagai Tuhan? Ada. Nah, kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, apakah Bunda Maria juga menyembah Yesus sebagai Tuhan atau tidak? Nah, silakan dijawab. Itu saja. Apakah Bunda Maria menyembah anaknya atau menyembah Yahweh? Silakan.